Salam gila bola. Ada kabar terbaru dari Barcelona yang dilaporkan sedikit lagi akan menuntaskan transfer Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Bahkan menurut laporan dari media-media Spanyol, kesepakatan transfer sudah 95% selesai. Alvaro Morata rencananya akan bergabung ke raksasa Catalonia itu dengan status pinjaman untuk 6 bulan pertama 2022, sambil menanti apakah Barca akan memilih opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Laporan tersebut juga mengabarkan bahwa Xavi Hernandez percaya pemain berusia 29 tahun itu merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia dan dia akan dimainkan di Piala Bergengsi Supercopa de España melawan Real Madrid pada 12 Januari 2022. Alvaro Morata tampil impresif selama dipinjamkan ke Juventus selama musim 2021-2022. Ia mencetak 7 gol dan menyumbang 3 assist dalam 23 penampilan di semua kompetisi. Lumayan ya? Pemain Spanyol itu juga telah mencatatkan 112 penampilan La Liga selama waktunya bermain di Real Madrid dan Atletico Madrid. Ia mencetak gol sebanyak 43 kali, selain menyumbang 9 assist. Jika Morata jadi bergabung ke Barca, maka ia akan menjadi pemain kesekian yang membela kedua tim rival. Setidaknya ada 10 nama terkenal yang pernah membela kedua tim dengan sejarah rivalitas terpanjang di Liga Spanyol ini. Dan berikut adalah 10 pemain yang pernah bermain untuk Barcelona dan juga Real Madrid. 1. Luis Figo. Tak diragukan lagi, contoh paling terkenal dalam daftar pemain yang berpindah kesetiaan. Luis Figo berubah dari pemain kesayangan fans Barcelona menjadi musuh nomor 1 ketika ia memilih hijrah ke Real Madrid pada musim panas 2000. Bintang Portugal itu adalah pemain terbaik dunia pada saat itu. Ia memenangkan Ballon d'Or segera setelah bergabung dengan Los Blancos, sebagian besar karena penampilannya di Barca, dan perekrutan Figo adalah salah satu janji yang dicanangkan Florentino Perez saat ia berkampanye menjadi Presiden Madrid. Figo menjadi sasaran pelecehan setiap kali dia bermain di Camp Nou, setelah dia dilempari bermacam benda saat mengambil tendangan sudut selama pertandingan pada tahun 2002. Rekan setimnya, Michel Salgado menawarkan diri mengambil alih sepak pojok setelah melihat koin, pisau, botol whisky yang terbuang dari beling melayang ke arah bintang Portugal itu. Figo mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk kedua tim dan memenangkan 2 gelar Liga dengan Barca maupun Los Merengues, serta Liga Champions 2002 bersama Madrid. 2. Ronaldo Nazario. Kalau ini Ronaldo yang berasal dari Brazil ya. Ia juga pernah berpindah kesetiaan antara kedua klub. Tapi anehnya dia tidak diserang dan dihujat seperti Luis Figo. Ia menjadi pemain kesayangan kedua tim. Sebegitu hebatnya Ronaldo ya. Ronaldo hanya menghabiskan 1 musim di Barca, tapi itu adalah salah satu musim paling menakjubkan yang pernah dilakukan seorang pemain di Liga Spanyol. Ia mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan di semua kompetisi pada musim 1996-1997, tetapi perselisihan kontrak di akhir tahun membuatnya pergi ke Inter dengan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia, memecahkan rekornya sendiri saat bergabung dengan Barca dari PSV Eindhoven. Dan dia juga memenangkan Ballon d'Or tahun itu. Ronaldo Nazario kemudian kembali ke La Liga Spanyol pada tahun 2002, menjadi salah satu pemain terkenal generasi Galacticos di Real Madrid, memenangkan Ballon d'Or kedua dan menjadi top skor di La Liga. Namun, ia hanya membawa pulang 1 gelar Liga dan gagal mendaratkan Liga Champions bagi Los Blancos sebelum cedera dan masalah perut gendut menjadi awal dari penurunan performanya. 3. Samuel Eto'o. Bintang Kamerun yang kini menjadi ketua PSSI-nya negeri itu, Samuel Eto'o. Ia hanya tampil 7 kali bagi Real Madrid antara 1998 sampai 2000, sebelum dipinjamkan ke 3 tim berbeda dan kepindahan secara permanen ke Real Mallorca selama 2 tahun sampai 2004. Berbeda dengan penampilan biasanya bagi Madrid, Samuel Eto'o mencetak 130 gol dalam 5 musimnya bersama Barcelona. Eto'o meraih 3 trofi Liga Spanyol dan 2 Liga Champions. Mungkin salah satu transfer pemain Real Madrid yang paling disesali pendukungnya sendiri. Bagaimana menurut kamu yang pendukung Los Blancos? Berikutnya nomor 4, Javier Saviola.
Seperti halnya Figo, Saviola adalah salah satu pemain langka yang berani pindah langsung dari Barcelona ke Real Madrid. Setelah 3 musim yang sukses bersama Barca antara 2001 hingga 2004, penyerang Argentina itu kemudian menghabiskan 2 musim dengan status pinjaman di AS Monaco dan Sevilla. Javier Saviola kembali ke Barca untuk 1 musim lagi, sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid pada tahun 2007. Pengkhianatannya hanya menyebabkan sedikit saja rasa sakit hati bagi para penggemar Barca karena ternyata dia bisa dibilang gagal di Santiago Bernabeu. Ia hanya mencetak 5 gol dalam 2 musim sebelum akhirnya dibuang ke Benfica pada 2009. Gheorghe Hagi. Pemain asal Rumania ini menghabiskan 2 musim masing-masing di Real Madrid dan Barca, tetapi gagal memberi gelar Liga bagi kedua klub. Dia bergabung dengan Madrid setelah tampil impresif bagi Rumania di Piala Dunia 1990, tetapi Gheorghe Hagi gagal mengulang penampilan cemerlangnya. Setelah beberapa gol yang mengesankan dan hanya 1 piala Super Spanyol, ia transfer ke Brescia pada tahun 1992 yang akhirnya terdegradasi di musim pertama mereka, tetapi ia setia bertahan untuk membantu tim itu memenangkan promosi kembali ke Serie A dan kemudian kembali ke Spanyol bergabung bersama Barcelona. Gheorghe Hagi tidak pernah menjadi starter reguler di bawah Johan Cruyff. Ikut memenangkan 1 Supercopa de España, kemudian pergi pada tahun 1996 untuk mendapatkan menit bermain yang lebih produktif bersama Galatasaray. Michael Laudrup. 1 bintang lainnya yang menyeberang langsung ke Santiago Bernabeu dari Camp Nou dan menjadi ikon karena memenangkan 2 laga El Clasico dengan skor 5-0. 1 kali bersama Barcelona, sekali lainnya bareng Real Madrid. Adil nih. Pemain asal Denmark ini sempat menjadi bintang andalan Johan Cruyff pada awal dekade 1990-an, memenangkan 4 trofi La Liga bersama pelatih asal Belanda itu. Tapi setelah terjadi sebuah perselisihan, Michael Laudrup memilih transfer ke musuh besar Barca dan membantu Real Madrid memenangkan gelar La Liga 1995. Lanjut ke nomor 7, Luis Enrique. Pelatih tim nasional Spanyol ini pada masa jayanya pernah membela kedua musuh bebuyutan La Liga itu. Membela Real Madrid pada periode 1991 sampai 1996 dan kemudian membela Barcelona dari 1996 sampai 2004. Ia memenangkan 3 trofi La Liga bersama Los Merengues, termasuk Supercopa de España 1993 dan kemudian La Liga tahun 1995. Tapi Luis Enrique merasa lebih sukses di Camp Nou. Ia mempersembahkan 2 trofi Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, 1 Supercopa, 1 Winners' Cup, dan 1 UEFA Super Cup. Julen Lopetegui. Pelatih tim nasional La Roja ini pernah dipermalukan, dipecat secara tidak hormat waktu PSSI-nya Spanyol mengetahui ia sudah mengikat kontrak dengan Real Madrid selagi sedang mengasuh tim nasional menjelang dimulainya Piala Dunia 2018 Rusia. Pada hari yang sama dengan munculnya kabar ia menjadi manajer Real Madrid, Julen Lopetegui disuruh pulang. Karirnya di Santiago Bernabeu juga tidak lama, hanya 4 bulan saja. Dipecat pada akhir Oktober 2018 setelah mencatatkan 6 kemenangan dan 6 kekalahan dari 20 pertandingan. Lopetegui kini menjadi pelatih Sevilla. Julen Lopetegui dulunya adalah seorang kiper jebolan Castilla. Ia pernah membela Real Madrid dari 1988 hingga 1991, namun langsung dipinjamkan ke Las Palmas hingga 1989. Ia hanya pernah sekali saja bermain untuk Real Madrid dan akhirnya dilepas ke Logroñés di 1991. Di tahun 1994, Barcelona akhirnya merekrutnya hingga 1997 dan sama saja, ia hanya 5 kali dimainkan di Barca. Bisa dibilang pemain gagal sebetulnya baik di Madrid maupun di Barca, tapi kok bisa-bisanya dipercaya jadi pelatih ya? Michael Soler. Ini adalah pemain yang paling nekat dari semua pemain di daftar kali ini. Ia dengan gagah beraninya pernah pindah ke 4 tim yang saling bermusuhan di kota yang sama. Selain Barca dan Madrid, Michael Soler juga pernah bermain bagi Espanyol dan Atletico Madrid. Di Espanyol, karir tim utamanya dimulai pada 1983
Dan pada 1988, ia pergi untuk 3 tahun yang sangat produktif di Barca. Soler kemudian transfer ke Atletico selama 1 tahun sebelum kembali ke Barca, tetapi dia kesulitan menembus skuad utama dan akhirnya pergi ke Sevilla, di mana dia menjadi pemain penting klub. Performa hebat Michael Soler di Sevilla membuatnya pindah ke Madrid, tetapi ia hanya mencatatkan 14 penampilan dan sekali lagi pergi setelah 1 tahun, menyelesaikan karir bermainnya di Real Zaragoza dan Real Mallorca, dan akhirnya ia meniti karir sebagai pelatih. Bernd Schutzer. Pemain Jerman ini menandatangani kontrak dengan Barcelona saat menjadi pemain muda berusia 20 tahun pada 1980. Ia membantu Blaugrana memenangkan 6 trofi utama dalam 8 musim di Camp Nou. Gelandang tersebut kemudian pergi ke Real Madrid pada tahun 1988, memenangkan 2 gelar Liga dalam 2 tahun sebelum pindah ke rival utama Real lainnya, Atletico Madrid pada tahun 1990. Bernd Schutzer kemudian kembali ke Bernabeu sebagai manajer pada 2007, di mana ia kembali mengangkat trofi La Liga pada musim pertamanya dan satu-satunya sebagai pelatih. Selain 10 nama di atas, masih ada sejumlah nama terkenal lainnya yang pernah bermain bagi kedua tim rival itu, setidaknya secara administratif. Salah satunya adalah Alfredo Di Stefano, yang namanya kemudian digunakan sebagai nama kompleks latihan pemain muda Real Madrid. Pemain Argentina ini tidak pernah secara teknis membela Barca, tapi baik Blaugrana maupun Real Madrid memperebutkannya usai penampilan impresif bersama klub Kolombia Millonarios pada tahun 1953 saat mana ia mencabik-cabik pertahanan Los Blancos. Pertikaian begitu sengit hingga PSSI-nya Spanyol memutuskan kedua klub bergantian setiap musim menggunakan Alfredo Di Stefano. Lucu ya? Setelah beberapa penampilan yang mengesankan bersama Los Blancos, Barca setuju menjual jatah bermain Di Stefano kepada rivalnya itu dan selang 4 hari kemudian, ia menjebol gawang Barcelona dengan 3 gol. Benar-benar mesin gol nih, nggak peduli lawannya siapa. Di Stefano melanjutkan penampilan impresifnya dengan 308 gol dalam 396 pertandingan, memberi 8 gelar Liga, dan 5 trofi Eropa bagi Real Madrid. Gimana? Butuh keberanian besar loh untuk pindah ke tim lawan, apalagi tim itu adalah musuh bebuyutan. Dari semua nama tersebut, siapa yang paling nekat menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tendang loncengnya. Salam gila bola!